Salam sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini, baiklah sebelum kita mulai belajar pembahasan materi hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa disilahkan. Baiklah, materi pembelajaran kita kali ini adalah tentang tema 3, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan atau pada pembahasan tema 3 ini, Ibu akan membagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama tentang perdagangan internasional, bagian kedua adalah mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagian ketiga, memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa, serta pengembangan potensi-potensi atau pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Dan bagian terakhir, bagian 4 tentang pasar bebas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian 1 tentang perdagangan internasional. Selamat mengikuti. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian perdagangan internasional. 2. Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. 3. Menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Dan 4. Menjelaskan hambatan dalam perdagangan internasional. Kita memasuki definisi atau arti daripada perdagangan internasional. Ekspor dan impor, tentu ini adalah 2 kata yang sudah tidak asing lagi bagi Anda semuanya. Ekspor dan impor tentu saja menjadi ciri utama dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Atau bisa juga diartikan bahwa perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lain. Dengan pengertian tadi, apa kalau begitu perbedaan perdagangan internasional dengan perdagangan nasional? Perdagangan internasional dengan perdagangan nasional, perbedaannya dapat kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah dilihat dari luas wilayah perdagangan. Tentu saja dalam perdagangan internasional, luas wilayah perdagangan hanya meliputi luas wilayah dalam negeri saja. Sedangkan perdagangan internasional, luas wilayah area perdagangannya tentu saja sudah melewati batas-batas negara. Perbedaan kedua adalah dari interaksi antara pembeli dan penjual. Dalam perdagangan nasional, interaksi pembeli dan penjual umumnya dilakukan dalam tatap muka, tetapi dalam perdagangan internasional, pada umumnya interaksi pembeli dan penjual dilakukan tanpa tatap muka. Yang ketiga, perbedaan dari alat tukar atau mata uang yang digunakan. Dalam perdagangan nasional, alat tukar biasanya bersifat lokal. Sedangkan dalam perdagangan internasional, alat bertukar atau mata uang yang digunakan merupakan mata uang asing atau devisa, atau bisa juga mata uang yang berlaku secara internasional. Yang keempat, biaya. Dalam perdagangan nasional, biaya tentu saja untuk biaya angkut barang dan sebagainya tidak semahal seperti kita melakukan perdagangan internasional. Dan pajak biasanya juga tidak dikenakan untuk barang-barang bea masuk untuk barang-barang di dalam perdagangan nasional, tetapi dalam perdagangan internasional biasanya barang yang kita jual akan dikenakan bea masuk. Yang kelima, perbedaannya adalah dari kualitas barang yang diperdagangkan.
Dalam perdagangan nasional, kualitas barang biasanya bersifat bervariasi. Tetapi dalam perdagangan internasional, kualitas barang tentu saja harus mengacu kepada kualitas internasional. Yang keenam, perbedaannya adalah dari regulasi atau peraturan-peraturan perdagangan. Dalam perdagangan nasional, biasanya peraturan-peraturan bersifat nasional, tetapi dalam perdagangan internasional, maka ketika kita melakukan perdagangan internasional, kita harus tunduk pada peraturan perdagangan internasional. Sudah cukup jelas Ibu kira tentang beberapa perbedaan antara perdagangan nasional dan perdagangan internasional. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk-bentuk perdagangan internasional. Yang pertama, bentuk perdagangan internasional bilateral. Artinya, perdagangan internasional yang dilakukan oleh dua negara saja. Misalnya, perdagangan yang dilakukan antara Indonesia dengan Jepang. Yang kedua, perdagangan internasional regional. Ini adalah bentuk perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara dalam satu kawasan. Contohnya perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, perdagangan internasional multilateral. Perdagangan internasional multilateral merupakan bentuk perdagangan yang dilakukan oleh banyak negara dan tidak dibatasi oleh wilayah saja. Misalnya untuk perdagangan minyak yang dilakukan oleh OPEC untuk negara-negara di dunia. Nah, sekarang kita lanjut dengan sejarah perdagangan internasional. Sejarah perdagangan internasional dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama adalah pada zaman kuno. Ini terjadi ribuan tahun yang lalu. Artinya kita harus bisa menerima bahwa perdagangan internasional sudah terjadi sejak beberapa atau ribuan tahun yang lalu. Mereka melakukannya umumnya pada sistem barter. Dengan melihat bahwa perkembangan budaya, juga perkembangan alat transportasi yang masih terbatas. Apa contohnya? Misalnya, banyak ditemukan barang-barang dari Sumeria atau dari kawasan Asia ya, tepatnya di Irak. Ini yang kita temukan di beberapa negara di kawasan Afrika atau di kawasan Laut Tengah. Nah, ini menunjukkan bahwa pada zaman kuno pun telah terjadi perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Kemudian memasuki abad pertengahan, abad ke-12 sampai 14, maka Eropa menjadi pusat daripada perdagangan internasional. Walaupun komoditas perdagangannya masih terbatas. Maka di abad pertengahan ini perdagangan hanya mencakup beberapa negara saja. Kemudian pada periode berikutnya adalah pada masa penjelajahan samudera atau pada abad ke-15 sampai abad ke-16. Pada abad ini terjadi kemajuan alat transportasi dan navigasi sehingga perdagangan antar negara semakin meluas. Contohnya, di Indonesia terjadi beberapa perubahan-perubahan dalam perdagangan internasional, misalnya kedatangan para kolonial ke Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa pada masa penjelajahan samudera terjadi perdagangan yang sangat luas ke beberapa negara di dunia, termasuk ke Indonesia. Memasuki periode berikutnya adalah masa revolusi industri pada abad ke-17 sampai abad ke-18. Pada revolusi industri ini banyak terjadi atau banyak adanya penemuan-penemuan baru, terutama misalnya penemuan-penemuan yang berhubungan dengan mesin-mesin industri. Salah satu contoh adalah dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Ini sangat mendorong pada perkembangan industri baik di Inggris atau baik di Eropa maupun di negara-negara lainnya.
sehingga pertumbuhan industri pesat dan meluasnya pasar produksi. Periode selanjutnya adalah periode masa Perang Dunia pada abad ke-19. Terjadinya peperangan ini tentu akan berpengaruh besar pada perkembangan ekonomi dunia. Terjadilah kemunduran ekonomi dunia yang kita kenal dengan istilah The Great Depression. Dan pada selanjutnya, periode terakhir masa kemajuan teknologi dan informasi sampai sekarang ini, kita bisa merasakan bagaimana perdagangan internasional bisa dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam waktu yang cepat. Nah, itulah pembahasan tentang sejarah perdagangan internasional dengan beberapa periode yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baik, kita akan lanjut sekarang dengan faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan antar negara. Pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki kemampuan untuk menghasilkan sumber daya alam yang berbeda, sehingga produk yang dihasilkan oleh negara juga akan berbeda. Nah, inilah yang menimbulkan perdagangan internasional antar negara. Yang kedua adalah perbedaan sumber daya manusia. Perbedaan sumber daya manusia juga akan menjadi pendorong terjadinya perdagangan internasional. Gaya hidup, budaya, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan menjadi pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang kedua, ketergantungan kepada negara lain, yaitu ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian adanya spesialisasi dan efisiensi, kemudian multinasional corporation. Spesialisasi dan efisiensi ini merupakan keadaan atau spesialisasi bahwa setiap negara bisa menghasilkan barang, tetapi negara lain tidak bisa menghasilkan barang yang sama. Nah, inilah yang disebut dengan spesialisasi yang dimiliki oleh satu negara. Kemudian multinational corporation adalah adanya perusahaan-perusahaan asing yang berada di beberapa negara di dunia. Efisiensi menunjukkan bahwa faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional bahwa negara ingin melakukan penghematan. Yang ketiga, adanya keunggulan komparatif dan keunggulan absolut tiap negara. Nah, poin 3 ini nanti akan kita bahas pada subtema yang ketiga. Baik, kita lanjut dengan manfaat perdagangan internasional. Beberapa manfaat perdagangan internasional, yang pertama adalah memenuhi kebutuhan. Setiap negara pasti harus memenuhi kebutuhan, dan tidak ada negara dimanapun yang bisa memenuhi kebutuhannya dari dalam negerinya sendiri. Maka dia harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Yang kedua, efisiensi dan spesialisasi. Efisiensi menunjukkan tadi penghematan. Jadi daripada kita membuat dengan biaya yang mahal, lebih baik kita melakukan perdagangan dengan negara lain atau membeli dari negara lain. Yang spesialisasi tadi juga sudah dijelaskan dalam faktor pendorong. Jadi manfaat perdagangan internasional, negara-negara yang memiliki spesialisasi maka akan memiliki pasar yang lebih luas ke internasional. Yang ketiga, menambah kas negara. Yang keempat, akan menjalin persahabatan. Yang kelima, mendorong kegiatan produksi dan membuka lapangan kerja. Dengan adanya pasar internasional, maka produksi akan bertambah. Kalau produksi bertambah, maka dibutuhkan banyak tenaga kerja. Maka terbukalah lapangan pekerjaan. Yang keenam, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap negara pasti akan berlomba untuk meningkatkan kualitas barangnya, sehingga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan senantiasa diikuti oleh negara-negara di dunia. Yang ketujuh, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.
Demikian Ibu kira cukup jelas untuk manfaat perdagangan internasional. Kita akan lanjut kepada bagian terakhir, yaitu hambatan perdagangan internasional. Dalam melakukan perdagangan internasional, biasanya kita akan dihadapkan pada beberapa hambatan. Hambatan pertama adalah adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh satu negara kepada negara lain. Misalnya, kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi yang dilakukan oleh satu negara biasanya diharapkan untuk melindungi produk-produk dalam negerinya. Nah, ini jelas akan menghambat negara-negara lain untuk melakukan perdagangan ke negara tersebut. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan kuota. Kebijakan kuota ini adalah pembatasan jumlah barang-barang yang akan diekspor atau sebaliknya yang akan diimpor. Kemudian kebijakan tarif. Tarif ini adalah kebijakan di mana setiap barang yang masuk akan dikenakan tarif atau sejumlah uang yang harus dibayar oleh importir kepada negara yang melaksanakan kebijakan tarif. Kebijakan tarif ini jelas akan membebani barang yang kita jual, karena barang yang akan kita jual harganya akan jatuh mahal, dan kalau harga mahal biasanya juga akan tidak terlalu banyak terjual di pasar. Kebijakan terakhir adalah kebijakan dumping. Ini adalah kebijakan satu negara yang biasanya dia menjual barang dengan harga murah di pasar internasional. Tentu saja ia akan menghambat para pedagang internasional yang lainnya, karena pasar akan dikuasai oleh negara yang melakukan kebijakan dumping tersebut. Hambatan yang kedua, adanya perbedaan bahasa, adanya perbedaan mata uang, juga mungkin bagi bangsa Indonesia khususnya, ini akan menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, prosedur ekspor dan impor yang lama dan cukup panjang. Yang keempat, adanya organisasi ekonomi yang lebih mementingkan negara-negara anggotanya. Yang kelima, adanya peperangan. Nah, demikian pembahasan kita tentang perdagangan internasional. Kemudian nanti untuk selanjutnya silakan Anda semuanya berdiskusi tentang 3 hal berikut ini. Yang pertama, coba diskusikan bagaimana dampak perdagangan internasional bagi kehidupan bernegara. Kemudian diskusikan bagaimana manfaat apakah yang dapat dirasakan seorang pelajar dengan adanya perdagangan internasional. Yang ketiga, pengaruh pandemi COVID-19 ini pada perdagangan internasional. Silakan nanti Ibu beri waktu untuk mendiskusikan 3 topik diskusi tersebut, dan jangan lupa nanti kita bertemu di Google Classroom kita untuk melihat rincian tugas yang berikutnya. Nah, demikian Anda semuanya pembahasan kita tentang perdagangan internasional. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini akan memberi manfaat dan akan menambah wawasan Anda semuanya tentang perdagangan internasional ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Jangan lupa menjaga kesehatan, pakai masker, sering mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.